Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Widya, angkatan 71 kelompok 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Pertama, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari: pertama, pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Kedua, manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kedua, manajemen P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya, pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayan publik. Dan ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, tugas ASN ialah: 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, yaitu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Selanjutnya ialah penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Materi selanjutnya yaitu Smart ASN. Terdiri dari: pertama, literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, serta memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan patuh terhadap hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital berfungsi: yang pertama,
untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kedua, kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital kultur, digital ethics, dan digital safety. Ada 3 pilar utama dalam Indonesia Digital Nation. Yang pertama, masyarakat digital yang dibarengi pula dengan pemerintah digital dan ekonomi digital. 2. Masyarakat digital meliputi aktivitas penggunaan aplikasi dan penggunaan infrastruktur digital. 3. Pemerintah digital meliputi regulasi, kebijakan, dan pengadilan sistem digital. Selanjutnya, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Pentingnya hak dan kewajiban. Jadi, ketika hak dan kewajiban kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, maka pasti akan terwujud keselarasan yang harmonis, dan tentu tidak akan ada perpecahan karena hak dan kewajiban sudah sama-sama dilaksanakan. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, hak PNS. Gaji, tunjangan, dan fasilitas jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 2. Perlindungan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. Ketiga K yaitu pertama, gaji dan tunjangan. Kedua, cuti. Ketiga, perlindungan. Yang keempat, pengembangan kompetensi. Selanjutnya yaitu kewajiban PNS dan P3K. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kompetensi. Ketiga, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keempat, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kelima, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan kompetensi. Ketujuh, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya, ada metode pengukuran tingkat kompetensi literasi digital. Yang pertama, digital skill, yaitu kecakapan menggunakan media digital. Yang kedua, digital kultur, yaitu budaya menggunakan digital. Yang ketiga, digital ethics, yaitu etis menggunakan media digital. Dan yang keempat, digital safety, yaitu aman menggunakan media digital. Selanjutnya, pengertian hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Selanjutnya, hak digital terdiri dari yang pertama, hak untuk mengakses, yang kedua, hak untuk berekspresi, dan yang ketiga, hak untuk merasa aman. Selanjutnya, ada 4 pilar yang wajib kita kuasai. Yang pertama, etika, yang kedua, keamanan, yang ketiga, budaya, dan yang keempat, kecakapan dalam bermedia. Selanjutnya, landscape digital. Pengetahuan dasar mengenai landscape digital meliputi berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Selanjutnya ialah proteksi perangkat keras. Proteksi perangkat keras dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memasang kata sandi. Yang kedua, memakai fingerprint. Yang ketiga, menggunakan fitur pengenalan wajah. Selanjutnya ada proteksi perangkat lunak. Proteksi perangkat lunak dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membackup data. Yang kedua, memasang antivirus. Dan yang ketiga, enkripsi full disk. Baiklah, sekian video pembahasan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.